Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih ini walaupun sedikit tapi kayaknya cukup mewakili ini Pak Gunawan masih ada di apa Weda apa gimana ini? Ya, tapi yang penting ada Pak Ivi, Pak Gajali, Pak Gunawan dan Pak Adiat. Nah, baiklah. Jadi saya pikir pertama Pak Gajali dulu karena nggak kelihatan ya selama berapa minggu mengenai rekening bank. Silakan Pak Gajali. Pak Gajali. Halo, Pak Gajali. Pak, Halo, Pak Gajali. rekening bank kan sama bendara, bukan nama saya gitu. Ya kan, Bapak mau Rekening bantu bank. untuk itunya, bantu untuk apa namanya ke banknya. Kita baru punya satu Iya, rekening, Pak. Kalau bisa ada dua rekening. be- betul. Waktu itu kan udah saya usulkan. Pak Gunawan katanya kalau Senin bisa. Lalu saya Kalau bisa. usulkan kalau bisa mereka datang hari Senin, mumpung Pak Gunawan bisa eh, apa izin setengah hari gitu kan ya waktu itu ya. Udah Nggak sebulan bisa. tuh nggak dilakukan gitu ya. Belum bisa. Itu jadi ya susah juga dia ya harusnya kan memang harusnya yang itu kan ketua sekretaris bendara kalaupun nggak bisa bertiga berdua ketua dan bendara itu kan. Nah waktu itu udah jelas ya waktu kita ketemu Pak Pududi itu Pak yang apa yang di Hotel Menteng. bukan. Gimana, Pak? Kalau janjian Yang sama Bapak kan itu Hotel Menteng. enggak sebelumnya di itu Pak di mana di Bintaro Exchange nah ya kan di mall itu. Hmm. Nah, itu kan waktu itu saya telepon tuh teman saya, tolong bantu untuk bikin itu 2 bulan apa 3 bulan yang lalu itu ya. Untuk bikin rekening gitu, ya katanya. Nanti hubungi aja Pak itu, Pak Dadan, Kepala Bukopin Syariah di Antapani gitu kan. Nah, lalu udah saya bilang ke Pak ini di waktu rapat di sini kan. Nah, waktu itu terakhir Pak Gunawan bisa untuk izin kalau hari Senin untuk datang gitu sama-sama. Itu biarpun waktu di BRI yang buka itu wakilnya Pak Iwan ya masih bisa juga gitu ya pokoknya mesti ada Pak Iqbal minimal ada Pak Iqbal lah gitu Pak kalau nggak Oke. berdua bertiga. Itu aja kunci Pak karena kan itu mesti sesuai dengan nama yang di akte Pak. Ya, betul. Ah, jadi Oke, kalau Pak nanti Gunawan gimana, Pak mau Gunawan? berangkat Pak Gunawan kan Pak belum ada. Gunawan nanti kalau mau Ya, berangkat Pak memang Gunawan. hari Senin Ya, nanti saya gimana kasih Pak tahu Gun? teman di mana. Ya, emang lagi padat ini kegiatan Pak Budu. Ya, kita atur lagi waktunya nanti. Kalau Ya, yang lain yang saya laporkan, Pak Juki, stafnya Pak Nyoman Warte, konon sudah pulang dari Malaysia, tapi belum memutuskan soal dana CSR untuk insenerator Desa Ciwaruga. Sesuai saran waktu Zoom yang terakhir itu, diminta Pak Dadang aja yang kontak ke Pak Nyoman. Tapi juga saya WA, saya telepon Pak Dadang, Kades Ciwaruganya juga belum mengerjakan permintaan kita itu. Nah, kalau Pak Adia tadi bolak-balik ke kantor desa Ciwaruga, Ya, tentunya tahu masalah ya, ini ya. ya. Kalau Baik, Pak. ketemu langsung dengan Pak Kades kan bisa tanya Ya, sejauh mana sebetulnya respon dari Nyoman Warte. ya, Mau membantu dari dana CSR atau tidak bersedia. Nah, itu harus jelas ini sekian lama kok menggantung Pak Wudu. Jadi itu yang bisa saya laporkan perkembangan terakhir ya. Terima kasih. Pasti Pak Gun. Silakan Pak Adiat, gimana kondisi terakhir? Oke, Pak. Terima kasih. Saya sudah ke desa dan saya sudah serahkan format untuk isian untuk bikin CSR itu ke proposal CSR. Tapi yang bersifat
overall, maksud saya untuk solusi Z tanpa zero. Sebab yang disampaikan oleh Pak Innotek dalam hal ini adalah proposal eh, unit-unit saja yang bisa ditawarkan oleh Innotek. Tapi kan di situ ada 20 RW, Pak. Nah, jadi kemungkinan yang akan dibutuhkan saya pikir tidak hanya satu incinerator, mungkin dua atau tiga gitu. Nah, kemudian kita juga memerlukan maggot, kita juga memerlukan eh, eh, itu RDF, belum ada sama sekali. Kalau bank sampah sudah ada, maggot sudah ada di sini, sudah ada satu RW 13, dan saya diminta oleh Pak Desanya untuk meninjau. Tapi mungkin kita harus ajak yang lain-lain yang lokasinya jauh-jauh gitu. Pasti. Nah, tapi kan mereka pada belum siap, Pak, semua. Mereka masih biasa menjalankan praktek sampah itu dikirim ke truk TPA terus. Jadi itu jalan terus sementara, Pak. Karena kita juga belum bisa menyetop pengiriman. Karena mereka juga kelihatannya eh, eh, reluctant tuh untuk menyetop. Karena itu kan sirkulasi ekonominya udah jalan di situ gitu. Kalau disetop gimana gitu. RW RT-nya kan juga bingung dia karena mereka sekarang narik tapi dikirim sana bayar sana. Nah, jadi sekarang kita harus ciptakan sampah itu diolah setempat di situ. Nah, di situ makanya saya siapkan formatnya sudah saya kirimkan juga sama teman-teman dan sudah di tabel desa. Pak Desa pelajari dulu kemarin sudah dia sudah setuju, dia turunin hari Senin itu saya rapat dengan kepala itu apa kependudukan setelah karena dia sedang mengisi ketua RT RW dan lokasinya sebagainya tentang lahan dan IP kondisi KK dan sebagainya dia isi juga di situ, tapi untuk klasifikasi kesejahteraan itu saya harus ke tahap PKK ya, karena kita akan klasifikasi itu. Kemudian dari situ kita akan rapat dengan kepala dusun RW dan RT per kelompok yang kira-kira mungkin ada 4 dusun, mungkin kita 3 atau 4 kelompok. Nah, itu setelah rapat itu mungkin saya dengan RW RT yang sudah memutuskan mau RDF mana, mau maggot mana, mau bank sampah mana itu. Nah, bank sampah sudah ada dua, ada 3 katanya yang RW yang mau jalanin bank sampah. Tapi kan bank sampah itu hanya mengolah sebagian. Sisanya harus dikirim ke RW-RW lain yang untuk mengolah itu. Jadi ada semacam koordinasi subsidi, apa kan bukan subsidi itu. Jadi pengolahannya setempat di sana harus bagi-bagi tarif juga kan gitu. Nah, ini suatu proses yang tidak akan cepat, Pak. Tapi saya minta pada mereka, Pak, ini kita harus cepat karena proposalnya harus kita cepat kirimkan, tidak hanya kepada Pak Nuarte, tapi kepada semua pengembang karena Pak Gunawan sudah setuju itu. Nanti saya akan kirim pada pengembang dan juga pengusaha-pengusaha yang di sini yang punya industri yang saya tahu, yang saya itu misalnya Pak Cun Cun itu dia punya koordinator pabrik emas dan salah satu shareholder dari grup Istana. Terus ada Bu Ake juga, dia suaminya dia punya pabrik-pabrik kimia apa. Terus ada pabrik ini yang kosmetik ya, eh, itu di sini. Terus ada beberapa lagi ya toko-toko di sini juga nanti akan kita minta gitu. Nah, jadi lalu jadi saya bilang kita Pak sama kepala desa kita tidak bisa hanya RT RW saja. Saya minta dikoordinir bersama dengan Koperasi Merah Putih gitu. Nah, nanti kita akan bagi kelompok-kelompoknya, mana kelompok pengolah sampah, mana pengolah eh, kuliner, jadi untuk tadi ya food food industry, kemudian pertanian, dan kemudian yang lain-lain ya. Jadi saya mikir itu. Nah, setelah itu ada, kemudian kita akan, tapi saya ingin percepat semuanya. Jadi kita data-data sebagian kita buat seadanya nanti
Setelah itu saya akan bawa data-data itu ke teman-teman di Inotech. Saya mau buat estimate berapa capex OPEX-nya masing-masing. Nah, setelah itu saya bagiin pada mereka. Kita akan susun secara singkat aja cepat-cepat eh, analisa sirkular ekonominya gitu. Ya, keekonomian itu gimana per RW RW. Saya belajar di situ kan sudah ada pengurus kepala merah putihnya sudah ada. Nah, jadi mereka juga udah pada pinter, bisnis kecil-kecilan sih udah pada pinter. Jadi cumanya bagaimana mereka mau memulai itu serius gitu aja. Dan mau bekerja sama. Yang susah itu maunya bekerja sama ini yang sulit di Indonesia. Karena sama seperti di ITB, di ITB antara Pak Panji sama Pak Jenal, sama Pak Sony, sama Pak Zulfiadi, sama Pak ya teman-teman yang baru saya udah kenal juga di lab-lab lain tuh mereka tuh susah bener maunya sendiri punya paten sendiri jalan sendiri. Nah, sedangkan kita tuh maunya kayak BYD. BYD itu adalah satu perusahaan punya 9 perusahaan riset, tapi mengkoordinir 36.000 paten. Kan dengan sistem administrasi dan juga auditing itu, dan mereka sistem satu NDA, ada royalty, ada apa pemain capital itu tinggal atur gitu administrasi gitu-gitu aja. Itu kan semua bisa diatur dengan digital accounting system. Jadi kita ngatur CAPEX OPEX. Nah ini di antara kita ya untuk komal di pihak. Tapi di desa pun kita harus mendidik kayak begitu Pak. Nah, karena kalau kita bisa mendidik itu Pak, jadi insya Allah, saya kira dalam 2 bulan ini harusnya bisa. Gitu. Paling lambat. Tapi saya usahakan 1 bulan gitu. Begini Pak, karena itu setelah itu baru kita bikin circular ekonomi yang dalam on paper baru kita bikin penawaran harga dan sebagainya, baru proposal kita ajukan kepada CSR pengembang itu, termasuk kepada Pemda. Tidak kita akan sediakan juga edarkan proposal kita ini ke camat, ya, ke bupati juga. Nah, itu karena kita udah kenal dengan DPR-nya. DPR di sini ada 3 orang udah saya kenal semua. Itu dari Golkar, dari PKB itu. Nah, setelah itu kalau mereka masih menolak juga saya bilang ya Anda nggak benar kerjanya saya gitu aja. Kerja kita udah melakukan terbaik buat Anda untuk kebenaran ini biar jalan. Itu ada sendiri sekarang yang harus putusin saya bilang. Ya kira-kira gitu aja Pak mekanisme yang Oke. saya paling itu. Jadi saya pikir harusnya dalam 1 bulan proposal jadi, dalam 2 bulan mungkin eh, eh, maksimum 2 bulan lah. Nah, tapi bulan ketiga itu paling tidak kita sudah mulai jalan ke eh, pengembang-pengembang dan CSR dan juga koperasi nanti bisa menentukan berapa kebutuhan modal mereka untuk mereka pinjam dari pemerintah gitu. Nah, karena di sini nanti mereka bekerja dalam wadah koperasi, walaupun mereka ada kelompok-kelompok pihak sendiri-sendiri. Karena tiap RW itu ada pihak yang ngurusin bank sampah. Tapi itu dalam satu kelompok pengurus sampah. Terus ada juga orang yang bikin pertanian. Nah, tapi itu harus ada matriksnya lah. Memang itu harus dilatih. Tapi mereka udah biasa Pak sebetulnya. Karena mereka biasa jadi pesuruh-pesuruh Cina-Cina juga di sini. Dan mereka juga melayani banyak industri gitu. Jadi mereka udah biasa. Cuman tim administrasi ini yang belum ada gitu. Nah, dan kemudian jadi kalau mereka bisa loyal selama ini dengan yang ada, dengan yang baru mereka harusnya bisa juga gitu. Tinggal kita membangun trust. Saya lihat begitu Pak. Karena attitude-nya orang sini udah cukup baik ya. Nggak bohong, nggak curang gitu. Tapi ya kalau cuman ya namanya manusia Oke, Pak, biasa. tetap fokus saja, fokus nggak usah kemana-mana. Ya, jadi fokusnya itu CSR kita usahakan dalam 2 bulan. Nah, bulan ketiga kita sudah jalan itu harusnya kita bisa transaksi dengan apa? Dengan Inotech dari desanya gitu. Oke, Ya, jadi kalau kesimpulan saya ada 2 jalur ya. ya, Satu jalur CSR-nya Pak Nyoman Nuarte, yang tinggal ya, sedikit lagi kata Pak Gunawan. ya, Kemudian jalur
melalui RW-RW. Nah, Ya, jadi ini ada dua jalur yang mudah-mudahan ada salah satu. Memang saya setuju dengan Pak Gunawan, memang udah Pak harus Nyoman jalan. Nuarta harus segera ini karena udah cukup lama di approach, dikirimin apa presentasi macam-macam. Oke lah, kira-kira gitu ya Jadi kesimpulannya. kalau Nah, nanti mau kemudian, mempercepat Pak Gu itu, saya kira saya minta salah satu kalau nggak Pak Iqbal dengan atau Pak Iwan atau siapa saja, Pak Ivi juga boleh bersama-sama ke Jamanwarte Pak, gitu. Tapi mungkin dalam 1 bulan. Jadi udah agak siap ini, kepala desanya udah confident bahwa dia bisa membangun circular ekonomi itu dengan serius. Nah, saya kira dalam 1 bulan saya harus ada 3 orang itu mendampingi Pak Nyuarto berangkat duluan atau dalam 2 minggu lah karena dalam 2 minggu kan datanya sudah agak cukup lengkap itu kita juga itu silahkan eh, mengatur itu. Nah kedua kedua saya sudah bicara sama Pak Hari dari LAPI ITB, dia salah satu direktur pelaksana di situ, masih junior tapi dia cukup kooperatif. Dia bersedia Pak untuk menjadi partner dari Innotech untuk konsultan pekerjaan konsultan di Cianjur sama Sukabumi. Nah, cuman makanya saya belum dengar itu Pak. Nanti saya akan tanyakan pada teman-teman dari marketing katanya. Nah, tapi kalau memang itu saya bilang kita siap untuk jadi tim teknis Bapak, siap bersama nanti negosiasi sama teman-teman berapa billing rate, berapa atur overhead dan segalanya, atur aja. Tapi itu skopnya kan 4 juta, 4 miliar sama 3 miliar, barangkali itu lumayan. Nah, nanti saya akan laporkan pada teman-teman ya sama Pak Pudu sekarang untuk sama Pak Iqbal. Cuman dia ingin tahu proyeknya kapan itu dan eh, eh, kapan tendernya atau TOR-nya, inquiry-nya kapan dirilis gitu. Itu aja. Jadi mereka udah oke, siap, Pak. Nah, dan juga oke di Kak. samping itu, kedua, Cukup, saya cukup mau Pak, cukup, tambah cukup, juga. cukup. Nanti yang lain Ya, mau ngobrol juga. yang ini Pak, yang Saraga. Mereka juga bersedia untuk marketing eh, Oke, maaf ya kalau saya bikin Pak Ayat mute supaya yang lain bisa bicara. Silakan Pak Ivi dulu atau Pak Joko nih. Pak Ivi, itu sudah ada brosurnya saya pikir yang barusan di-share. Saya pikir bagus itu. Tinggal nanti sasarannya kemana gitu. Mangga Kang Ivi. Pak Ivi? Halo Pak Ivi. Oke, kalau Pak Ivi Halo, lagi. halo. Ya, silakan. Kedengeran? Ya, Halo. iya Halo. silakan Pak. Mangga. Ayo Pak. Pak Ivi. Halo. Halo Pak Ivi. Oke, mangga. Silakan Pak. Halo. Iya, silakan dari tadi kedengaran Pak. Silakan Pak. Halo Pak Ivi, itu di mute lagi soalnya sama Pak Ivi. Halo Pak Ivi, silakan. Oke, mungkin Pak Ivi hilang timbul sinyalnya. Mungkin Pak Joko dulu, mangga Pak Joko. Silakan Pak Joko. Oh ya Pak, baik Pak Pudu dan selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Jadi saya sedikit komentari mengenai prototip yang ditulis Pak Ivi ya Pak ya. Hmm. Ya. Jadi sudah saya lihat ini memang seperti yang digambarkan Pak Iwan dulu, Pak Iwan yang minggu lalu ya. Jadi ini gambarnya sama, cuman saya waktu itu kan komentari bahwa ini bukan ini bukan 2 chamber, ini 1 chamber. Nah, tadi saya udah ngirim ke Pak Iwan, bentuk gambarnya harus 2 chamber. Kalau ini 1 chamber kalau beran saya, gambarnya dari Pak Ivi ini. Nah, kalau 2 chamber, saya udah gambarkan secara garis besarnya
boleh aja itu dimodif yang dari saya itu. Mungkin saya masukin sini Pak ya. Ya, Masukin silakan Pak. sini ya. Ya. Jadi apa namanya? Kurang lebih saya coba masukin modelnya ya. Nah, ini sudah saya masukin Pak ya. Jadi ini kira-kira 2 chamber seperti itu. Nah, kalau yang di Pak Ivi tadi 1 chamber kalau menurut saya. Jadi gini, 2 chamber itu ya 2 ruangan maksudnya. Sebelum masuk ke siklon atau scrubber. Nah, kalau yang masuk siklon, sebelum masuk siklon sama scrubber, itu ada chamber yang kedua. Chamber yang kedua itu fungsinya karena gas di dalam pembakaran itu tidak boleh kurang dari 1,5 detik. Kemudian saya ini, kalau saya agak lupa ya. Dulu waktu saya ngerancang itu kalau nggak salah 1,5 detik. Memang aturannya ada kayaknya. Jadi gas itu tidak boleh langsung keluar. Nanti kalau keluar itu hasilnya kurang bagus. Makanya ada 2 chamber. Nah, yang 1 chamber untuk supaya waktunya gas di dalam ruangan itu lebih lama. Lebih lama. Itu tujuannya. Nah, yang saya lihat yang di Pak Ivi tadi nggak ada di situ. Memang kalau jaminannya 1.000 derajat, oke lah. Saya nggak bicara masalah temperatur lah ya. Memang itu harus cukup tinggi. Tapi 2 chamber itu aturannya gitu Pak. Jadi tapi sudah saya kirim ke Pak Iwan. Cuman Pak Iwan ini nggak ikut ya. Nggak ikut ya. Tapi kalau yang dikemukakan gambarnya Pak Ivi, kalaupun itu misalnya ya udah nggak apa-apa kita masukin untuk ditawarkan yang itu aja, nggak masalah sih. Yang gambar dari Pak Ivi, saya tinggal masukin aja nanti ke e-katalog. Saya coba pokoknya masukin e-katalog. Kalau misalnya sudah ada persetujuan dari teman-teman semua, nanti saya coba masukin e-katalog. Nah, yang mendapat persetujuannya harus Pak Iwan dulu atau Pak Eri lah. Kalau itu udah oke, misalnya gambar dari Pak Ivi, nggak masalah. Saya masukin, meskipun pendapat saya belum bisa diaplikasikan di situ misalnya. Nggak masalah sih, karena kalau pada prinsipnya bahwa itu tergantung usernya. Usernya mau beli yang gini ya boleh aja. Mau beli yang gitu boleh aja. Nah, itu aja Pak. Saya akan coba misalnya mungkin minggu ini saya akan coba untuk masukin e-katalog kalau memang itu sudah disetujuin semua ya. Kalau gambar di yang Pak Ivi tadi. Jadi itu Pak, supaya apa? Penjualannya bisa dilihat di seluruh Nusantara sehingga kalau mereka pesen kita bisa siap lah. Kan sementara sekarang belum nih. Jadi kalau kita ngikutin LPSE agak sulit karena itu harus tahu dekat sama Pimpronya. Jadi dari Pimpro ini kalau dikasih tahu Pak ini saya mau mengadakan insinerator, nah kita baru bergerak. Kalau enggak kita kan nggak bisa kenal dengan Pimpro itu sehingga harus setiap hari buka kan kita nggak ada orang yang untuk membuka LPSE Pak. Jadi itu ya. Terus yang tadi saya komentar Pak Diat ya. Pak Diat ya boleh-boleh aja mau nyusun untuk OPEC-nya atau CAPEC-nya untuk daerah pedesaan atau desa atau RW. Tapi menurut saya kita harus keblatnya portofolio yang sudah ada. Saya dengar kan katanya ada di Sekeloa atau di mana di Bandung ini. Itu aja, kita jangan membuat sendiri, membayangkan sendiri. Kalau menurut saya lebih praktis ya udah kita datangin aja yang sudah membuat apa saja, OPEC-nya berapa, CAPEC-nya berapa untuk referensi kita. Itu lebih simpel, lebih cepat lah daripada kita rancang-rancang sendiri. Nah,
Coba. Jadi mungkin Pak Dia sudah punya, atau kalau belum ya harus ke daerah mana. Katanya kan banyak sekali di sini yang sudah membuat mangot, yang sudah membuat apa namanya RDF di mana-mana. Lah itu boleh aja, tapi maksud saya kita harus nanya ke mereka. Saya kira mereka juga terbuka, OPEC sama capeknya berapa, sehingga kita bisa ngusulin yang di desa di Waruga. Dan kapasitasnya kan juga harus disesuaikan. Tapi kalau misalnya RT sini dengan RT sana, atau RW sini dengan RW sana, di mana jumlah penduduknya itu mendekati, pasti sampahnya juga hampir sama lah. Nah, artinya alatnya juga hampir sama, capeknya juga hampir sama, OPEC-nya juga hampir sama. Nah, itulah sebenarnya kita lebih praktis begitu, Pak. Jadi, dua itu yang saya usulin, Pak. Terima kasih, Oke. Pak Budu. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Ini saya Ya, Pak. persilakan Pak Ivi ini karena yang Pak Joko itu dengan Pak Iwan udah kita bahas panjang lebar mengenai 2-3 chamber. Nah, Pak Ivi kan ini 1 chamber. Jadi ini perlu persetujuan kita supaya bisa dimasukkan ke katalognya Inotech. Mangga Kang Ivi dijelasin yang gambarnya itu 1 chamber. Mangga. Ayo Kang Ivi. Kalau yang Pak Joko kita udah bahas panjang lebar tuh minggu lalu mengenai 2 chamber sama 1 chamber. Halo, halo Ya, kedengeran? ya silakan. Halo. Ah, halo, 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 kedengeran? Iya, iya Pak, kedengeran dari tadi. Mangga. Eh, saya memancing ya, saya memancing, di mana bagian daripada progres yang kami alami, sekarang itu si insidenator yang ada di brosur itu dia sudah 2 chamber ya, 2 chamber, 2 burner, ada waste scrubber. Kemudian pembelinya sudah ada, investornya sudah ada gitu ya. Nah, saya sebetulnya malam ini mau meminta izin. Kalau ya, yang namanya di dalam bisnis ini kan ada produksi, ada pemasaran, ada penjualan. Jadi yang saya lakukan hari ini lebih kepada pemasaran ya, pemasaran. Dan harga yang dipatok itu pun sudah dibicarakan dengan Pak Iwan di 400 juta. Itu tim penjualan dipersilakan untuk melakukan negosiasi dengan pembeli gitu loh Pak. Halo? Ya, betul. Ya, terus. Ya. Nah, penjualan ini kami di Bandung sudah punya beberapa tim ya. Dan ini sudah ada permintaan juga dari luar kota. Makanya sekali lagi saya membuat brosur itu hari ini adalah untuk satu diskusi. Kita akan duduk bersama ya. Yang namanya sudah 2 chamber, yang namanya sudah 2 burner, yang kemudian memakai wet scrubber, tetap nanti kan melakukan uji emisi. Saya sudah mendengar kemarin ada beberapa arahan yang bisa dilakukan di BBLM atau MIDC gitu ya. Nah ini akan ditempuh karena semata-mata investor sudah ada gitu loh Pak. Ya, ini yang Pak Iwan sudah memberikan arahan bahwa untuk haknya Inotech itu sudah dimasukkan ke dalam variabel biaya. Jadi dari setiap 1 unit yang terjual itu otomatis ada profit sharingnya untuk Inotech. Nah nanti masalah detailnya ini sedang digodok ya. Pertama itu ada dua komponen. Untuk chamber pertama produsennya adalah Pak Iwan. Untuk chamber kedua
produsennya alumni Politeknik juga, namanya Pak Jeki, yang Pak Ahdiat pernah ke sana ya. Pak Ahdiat pernah ke Lik Gede Bage. Nah, kemudian dengan perpaduan ini, inilah yang sekarang kualitasnya sudah dipersiapkan. Kalau ada sidak yang katanya kepolisian akan membentuk tim sidak insulinator, kami berdasarkan informasi yang masuk terhadap kriteria kualitasnya, kami sudah siapkan dan akan produksi sesuai dengan itu. Itu untuk insulinator ya. Yang kedua untuk Pak Ahdiat, saya tertarik dengan kepala desa di mana ada pesantren ya Pak Ahdiat ya. Maksud saya begini, kalau berbicara insinerator itu terserang kan investasinya 400 juta lumayan besar. Tidak mudah menjual seperti itu, tapi kami alhamdulillah sudah punya kandidat pembeli. Kemudian yang untuk kepala desa itu, asumsi saya adalah di Ciwarugil itu kan ada pesantren. Nah, kalau kita berbicara yang investasi rendah tetapi high impact, justru adalah pengolahan organik menjadi sampah organik menjadi waste to food ya. Ini kok suara di saya kok nggak kedengeran nih, saya jadi bingung. Maaf. Dengar Pak. Oh, kedengeran ya. Baik. Ya. Jadi Pak Adiat, saya sangat mendukung kalau di Ciwaruga dengan pesantren itu nanti ada giat nyata, di mana kita tahu kan bahwa sampah organik itu merupakan persentase terbesar dari jumlah sampah yang dihasilkan per hari, per bulan, itu sama aja lah. Sekitar 50%. Jadi kalau yang investasinya rendah, kemudian impact-nya kepada masyarakat dan pesantren, itu lebih cepat pencapaiannya. Katakanlah dengan satu mesin pencacah organik kapasitas 25 kilo per jam, hanya 20 juta disimpan di pesantren, itu sudah bisa masuk ke berikutnya. Apakah menjadi tanaman, apakah menjadi maggot, kemudian menjadi peternakan telur yang Pak Ahdiat pernah lihat di Jalan Patra Komala. Saya berharap di pesantren, koordinasi dengan kepala desa yang diutamakan dengan investasi yang rendah, hanya 20-30 juta, kemudian sudah bisa memproses si organiknya, walaupun itu hanya sebagian saja. Nah, terus yang ketiga mengenai pengembang, Pak Diat, apakah bisa ditanyakan kalau kita mau masuk ikut mengelola sampahnya di area perumahan tersebut, betulnya kita tinggal survei ya Pak Diat ya. Kemudian kita menentukan, misalnya ada mesin pencacah plastik, itu pun hanya 20 jutaan. Yang organik juga sama, mumpung kapasitasnya dalam satu perumahan gitu loh. Itu yang menurut saya bisa dilakukan satu kebersamaan dengan warga di Kompleks Ciwaruga yang kebetulan mereka kualifikasinya adalah pengusaha gitu ya. Oke, saya rasa dari saya itu. Mengenai insinerator kami sedang bekerja. Mengenai kepala desa dengan pesantren, saya berharap ada yang diolah organiknya saja dengan mesin yang murah, itu sudah ada hasil Pak. Untuk yang pengembang, kalau mau survei kapan-kapan siap. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pak Ivi. Enggak Pak Hadiat dijawab. Pak Hadiat dijawab Pak. Belum kedengaran Pak Hadiat. Masih mute Pak Hadiat. Oh ya. Ya, saran Pak Joko itu benar Pak, dan kita sudah programkan nanti dalam rapat RW setelah itu saya akan keliling ke tempat-tempat yang desa yang di mana sukses, yang maggot sukses itu rencana di Sekaloa sama di Padasuka atau di Patra Komala, nanti tersusun Pak Dade sama Pak Ivi. Nah, saya mungkin pas rapat dengan kelompok itu, saya akan undang Pak Dade atau Pak Ivi ikut, sehingga nanti kita bisa mengatur waktu kunjungannya. Nah, kemudian
untuk ke RDF, saya harus kunjungi tempat Pak Didi Kurniawan atau Pak Irwan di sana. Nah, itu juga kepala desa udah setuju nanti pakai mobil desa, Pak. Jadi karena saya bilang saya transportnya saya minta dari desa. Jadi nanti dengan teman-teman yang RW yang mana kita akan ke situ. Ya, lalu yang kalau bank sampah nanti suruh mereka cari sendiri kan mereka sudah administrasi sudah jalan. Cuman di situ kita survei aja kalau semua kita. Nah, kemudian yang RDF itu memang saya perlu dukungan juga dari Pak Ivi. Kita ketemu ke tempat Pak Zeki juga, silahkan. Jadi yang memilih mesinnya mau dari Pak Irwan, Pak Zeki atau Brady Kurniawan itu siapa aja. Nah, kalau mungkin kita bisa kembangkan nanti yang lebih baik sendiri, tapi kan waktunya nggak mepet. Jadi biar aja dulu actionnya sekarang yang mana ada kita beli dulu, tapi nanti versi kedua kita perbaiki upgrade-nya ada. Nah, tapi yang sebetulnya yang saya lihat ada peluang baru itu dari Pak Ghazali informasi tentang tender eh, eh, solusi sampah persampahan di Cianjur dan Sukabumi itu LAPI ITB udah siap Pak mau kerjasama. Jadi kalau nanti itu teman-teman Pak setuju, Pak Iqbal setuju, ya artinya kita secara teknis siap mendukung, tapi ya mungkin harus ada ngobrolan dulu lah nanti dari tim marketing kita Pak Iqbal sama Pak Ivi ngomong dengan LAPI ITB. Jadi kita minta yang maju LAPI ITB aja kita support teknik karena kita nanti jual alat sekalian gitu Pak. Itu aja. Nah, kemudian yang saya harus laporkan, saya minta juga ke LAPI ITB untuk membuat proposal nanti kalau tentang ini RDF bukan untuk incinerator untuk di Saraga Pak. Saya pikir daripada Inotek nanti maju susah dan Pak Pak itu juga sibuk, Pak Panji sibuk. LAPI ITB siapa ya maju untuk ke rektor untuk kita proposal ke SP di Saraga. Nah, kalau itu masuk ya barangkali. Nah, Pak Ivi nanti saya perkenalkan aja sama Pak itu. Jadi, nah lalu mengenai mesin incinerator yang dua chamber yang punya Pak Ivi, saya setuju aja Pak sudah ada. Tapi saya berpikir yang punya Pak Joko juga kalau memang nanti kita pelajari oke dan juga lebih memenuhi persyaratan, ya kenapa enggak gitu. Jadi maksud saya nggak apa-apa Inotech punya dua versi. Ya, depan kita satu baliknya merek Ice atau Ici atau apa. Nah, yang punya Pak Joko nanti merek botol atau gimana, terserah gitu. Jadi ada versi desain ini, desain itu. Harganya kalau nggak salah Pak Ivi kan sudah kasih indikatornya 400 jutaan. Nah, dari Pak Joko saya nggak tahu belum berapa gitu. Nah, itu ya lalu memang kita harus memberi jaminan 400 itu lifetime-nya berapa itu saya kira yang benarnya begitu saya nggak tahu. Nah, kemudian spare part-nya memang ada berapa yang di deliver untuk berapa satu tahun, tapi berikutnya kalau jaminannya untuk lifetime 2 tahun ya kita harus nggak kalau konsepnya apa kalau nggak jalan 2 tahun gitu dalam satu tahun setengah nggak jalan itu juga risiko yang harus dia pikirkan Pak itu. Jadi masalahnya itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kira dari saya cukup Pak semua Pak. Nah, lalu Oke, kedua makasih. gini Pak, saya Ya, udah silakan, bilang silakan. Lanjut, lanjut. ya ada kedua. Saya bilang Pak, saya bicara juga sama Pak Firman dan juga Pak Bade Astina. Kalau nanti terbukti perhitungan calculation mereka tadi belum selesai yang tadi dia wah belum selesai Pak Diat katanya. Karena mereka kerja ini dengan tim orang-orang yang bikin program doktor juga dengan software yang ada dari Pak Prihadi di sana. Nah, dia bilang tunggu dulu deh katanya. Jadi ternyata cukup makan waktu juga. Nah, dia bilang sih tadinya 2 minggu, saya minta seminggu. Ya, oke lah, saya usahakan seminggu. Jadi mungkin dalam minggu depan harusnya sudah ada keluar. Nah, nah itu. Tapi gini Pak, saya bilang kalau nanti terbukti bahwa ini bisa diaplikasikan di dalam untuk steel melting
dan juga untuk skala besar untuk boiler-boiler yang sudah jalan dengan di masuk ke PTSA yang skala besar yang triliunan, saya pikir kita akan maju ke situ. Tapi saya bilang benderanya bagaimana dengan LAPI aja biar aman. Jadi Innotech sebagai produsennya, ya, kita pakai vendor-vendor juga yang lain silakan di mana. Tapi mereknya Innotech, dari situ kita maju ke vendor Jepang, ya. Saya minta yang Mitsubishi atau Siemens sekalian yang gede. Karena kalau Cina-Cina udah banyak masuk dengan teman-teman di PTSA tuh dengan Pak Pramono Anung, saya dengar juga itu Pak 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 siapa? Pak Zainal juga saya bicara, dia bilang, ya itu Motah itu nggak jalan Pak Diat itu. Yang pakai di Agim nggak jalan, yang di situ nggak jalan. Terus kok jadi ordernya Motah itu jadi ke sana itu. Iya Pak, karena kita waktu terlambat karena teman-teman juga belum menghitung di ITB. Jadi Pak Panji juga belum yakin. Jadi akhirnya ordernya ditolak sama di lingkungan hidup kan, terlambat dan ordernya terlalu mahal. Tapi tetap aja motah yang mahal itu jadi kan ada 10 biji jalan. Tapi mereka tidak akan lama itu Pak. Nah, mudah-mudahan nanti penggantinya insulin indoksidogen ini yang akan jadi terbukti. Nah, itu aja Pak. Jadi memang ini proof ini memang ujinya bukan hanya uji marketing, uji daripada keandalan desain kita Pak. Itu yang sungguh-sungguh yang harus makanya saya tetap mempertahankan lebih baik versi Innotech nanti Pak Iqbal dan Pak Pudu dan Pak Gunawan eh, semua Pak Panji mutusin ya punya Pak Joko oke, punya IHA oke, lalu kita juga mulai masuk ke mesin-mesin RDF-nya. Tapi saya nggak ingin buru-buru. Yang penting ada transaksi dulu lah. Oke, saya setuju. Tapi begitu sudah ada transaksi, kita akan upgrade semua TRL-nya ke tingkat yang desain lebih baik. Nah, saya sudah ada calon-calonnya dari yang sudah saya hubungi, yaitu Dr. Ihsan Setia Putra. Dia dari FTMD juga, sama Dr. Agung. Dok Agung itu menantunya wali kota di Bandung. Dia juga jago metro design. Yang satu lagi jago dalam itu Pak, structure di PT penerbangan. Nah, tapi dia bagus. Dia khotib juga di masjid kemarin itu. Saya terkagum dengan ceramahnya. Nah, jadi kita akan coba masuk juga ke situ Pak nanti gitu. Jadi untuk skala besar, saya kalau teman-teman di Bandung sudah oke, saya akan ke Jakarta ke Pak Heru dan ke Edi Widiono. Edi Widiono sudah waktu saya ketemu dia sudah oke. Jadi nanti kita datengin aja lagi. Nah, dia itu sama grup Singapura. Tapi saya kira dia punya teman banyak di mana-mana. Dan kalau Pak Heru kan dekat dengan Mitsubishi Pak ya, yang di power plant gede yang di Cirebon itu. Nah, jadi kita mau masuknya skala itu, Pak. Nah, itu aja itu aja. Nah, Pak Jenal juga sudah ngizinin, saya boleh, eh, tapi alternatif yang saya bawa itu nanti salah satu Pak Jenal, tapi ada ekoenzim juga, ada juga yang lain, tapi mungkin unggulannya di Pak Jenal, saya pikir gitu aja. Jadi saya juga sekarang ini lebih ke arah mengatur marketing tapi tidak mau langsung, biar yang maju teman-teman aja Pak Ivi dan sebagainya. Tapi atau yang sudah itu, nah, nanti saya membantu aja. Saya tidak ingin lakukan transaksinya nanti gitu. Itu aja Pak posisi saya tuh. Oke, makasih Pak. Jadi Ya. kita putuskan ya dia dengan Pak Joko bahwa itu ada dua yang kita setujui untuk masuk di e-katalog. Pertama versi Privy, yang Ya kedua Pak, Pak. Silakan Pak Joko kalau mau menanggapi dari tadi Pak ya saya sedikit komentari Pak Adiat. Sebenarnya kan kalau kan ini hanya perbedaan definisi. Definisi yang 2 chamber itu
menurut Pak Iwan seperti yang digambarkan Pak Ipi. Menurut saya enggak seperti itu. Jadi ada 2 chamber itu ya 2 ruangan, tidak dicampur dengan scrubber. Kalau dicampur dengan scrubber itu bukan 2 chamber itu. Jadi kalau saya ditanya Pak Adiat itu biayanya berapa? Saya nggak membuat Pak. Saya hanya mengusulkan ke Pak Iwan. Pak Iwan lah yang membuat. Jadi yang dibuatnya satu. Apakah dia mau membuat 2 boleh. Modelnya misalnya Pak Iwan seperti yang sekarang digambarkan oleh Pak Ipi nggak masalah sih. Kalau yang satu lagi misalnya modelnya seperti yang saya usulin juga nggak masalah. Jadi kalaupun dua-duanya mau dimasukkan di katalog nggak masalah, gitu Pak. Nah, cuman saya itu dari dulu pengennya segera dimasukkan di katalog. Mau dipilih yang sekarang seperti yang punya Pak Ipi atau nanti bulan depan seperti model yang saya usulin, tapi semuanya yang buat bukan saya Pak. Jadi saya kalau ditanya biayanya berapa, saya enggak, karena saya enggak buat. Jadi yang desain tetap grupnya Pak Iwan. Pak Iwan. Jadi karena apa? Ke arah insinerator saya lebih cocok yang sudah dari awal itu Pak Iwan. Ya, Pak Iwan. Jadi sama Pak Eri ya sudahlah. Itu aja saya. Cuman kalau sedikit ada usulan saya usulin. Jadi saya tidak pengen membuat insinerator, ya udah yang sudah spesialis untuk membuat insinerator di Pak Iwan sama Pak Eri. Kalau yang lainnya bolehlah. Misalnya untuk RDF atau untuk biochar nggak masalah. Tapi kalau untuk yang insinerator saya memang nggak berkecimpung langsung di situ, hanya usulan aja. Jadi kalau misalnya Pak Iwan mau yang sekarang nggak masalah. Cuman saya pengennya memang cepat-cepat masuk ke e-katalog biar kita itu bisa dilihat di seluruh Nusantara, Pak. Karena itu pemasaran yang paling bagus menurut saya, di mana dia bisa kontak langsung ke kita tanpa kita menghubungi dia. Jadi pasti dia menghubungi kita dulu. Daripada di LPSE kita kan mencari-cari. Kalau itu udah otomatis. Nah, itu makanya saya pengennya kalau misalnya nanti yang diusulin Pak Ipi itu udah disetujuin semua, misalnya Pak Iwan, enggak apa-apa Pak Joko pakai itu aja, oke. Kalau misalnya Pak Iqbal juga, ya udah masukin aja, oke saya masukin Pak. Atau ya teman-teman yang lain. Tapi kalau misalnya nunggu dulu yang 2 chamber, ya nggak masalah sih. Nunggu dulu, saya mah ngikut aja. Saya pengennya kalaupun itu yang seperti Pak Ipi, ya udah saya mau masukin e-katalog minggu ini Pak. Itu kira-kira Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Izin Pak, Memang izin. harus ada Pak persetujuan dari Joko, Pak Iqbal, tapi beliau tidak hadir. Nggak apa. Silakan Pak Ipi. Enggak, Pak jadi Ipi. yang brosur yang saya sampaikan itu semata-mata untuk marketingnya. Bahkan produksi yang unit pertamanya pun, unit perdananya sedang direncanakan nih. Maksudnya begini, untuk insinerator yang 2 chamber yang ada di brosur itu sebetulnya pada posisi yang belum siap untuk masuk ke e-katalog, Pak. Kami akan bisnisnya dengan swasta dulu. Gitu, Pak ya. Jadi kami tidak pada posisi yang sudah siap karena menunggu beberapa unit yang diorder itu diproduksi, dipakai, ada trial test dan lain-lain. Setelah performanya bagus, baru kami berani masuk ke e-katalog. Dan itu bisa 2-3 bulan ke depan, nggak bisa cepat-cepat. Itu pendapat saya ya. Tapi nanti kita bisa diskusi lagi lah. Karena jujur yang ditemukan oleh Pak Heri dengan Pak Iwan mengenai insinerator hidrogen ini, itu yang masuk jadi chamber pertama. Chamber keduanya kami tambahkan karena perlu adanya wet scrubber, ada burner kedua yang memastikan kualitas asapnya menjadi sempurna ya. Tidak ada
tidak ada hambatan. Itu dari saya. Jadi mohon maaf untuk e-katalognya belum bisa cepat-cepat. Kami perlu waktu 1-2 bulan untuk memproduksi beberapa unit terjual kemudian diuji coba. Hatur nuhun. Oke, baiklah. Jadi memang Pak Heri dan Pak Iwan itu udah pakai dana pribadi ya. Jadi saya pikir kita juga menghargai apa yang mereka buat. Tapi saya setuju itu harus ada persetujuan dari Pak Ketua, Pak Iqbal. Jadi kita bisa usul. Mohon Bapak-Bapak, terutama Pak diberitahukan ke Pak Iwan dan Pak Heri dan juga Pak Ivi supaya komunikasi dengan Pak Iqbal mengenai soal persetujuan karena nanti yang beliaulah yang ketuanya yang harus kita apa mintakan pendapat gitu karena nanti kan dia yang akan menentukan. Saya rasa itu masih ada lagi Pak Gajali pas jam 9 ini. Halo? Oke. Kalau nggak ada, kalau Bapak bersedia, kalau nggak ya nggak apa-apa. Mohon kameranya dibuka, mau difoto seperti biasa untuk absen. Silakan Bapak-Bapak buka fotonya apa. Pak Ivi, Pak Gajali, silakan Pak Ivi, Pak Ghazali kalau berkenan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Silakan Pak Ivi dibuka. Ah, Oke, nggak apa-apa Pak Ghazali. Oke, tinggal Ya, di foto aja. Ridho, tolong dihitung Ridho. ya, ya. Ridho, halo Ridho, Ridho, Ridho dong di foto. Sudah. Belum, Ridho mana Ridho? Ridhonya tidur ini. Ridho, halo Ridho, tolong di foto. Ya, sebentar. Lagi Saya kelihatannya keluar, ketiduran Kang Ridhonya tuh. lagi Udah, tolong keluar di foto ya. Ridho. Di foto, orang udah maksud. Udah, oke. Oke, sudah difoto. Bapak-bapak, terima kasih. Atur nuhun. Akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi minggu Minggu depan. Sudah ada progres, saya pikir, yang insya Allah nanti akan apa? Yang akan kita mulai laksanakan lah, kira-kira gitu. Karena kelembagaan sudah beres, sekarang tinggal mencari kegiatan, program atau proyek. Terima kasih. Akhirnya eh, saya mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin live ya. Sudah.